إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat namun mulia ini, marilah sekali lagi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang sebenarnya, dengan kandungan makna yang sebenarnya, dengan patuh tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan juga patuh serta tunduk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan membimbing kita saat kita mengarungi kehidupan dunia yang fana ini dengan selamat, dan juga yang akan membawa kepada kebahagiaan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berisi kisah singkat seorang sahabat yang bernama Umair ibnul Humam. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana kita dapatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Hadis itu menceritakan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk berangkat perang di perang yang pertama, yaitu perang Badar. Saat kemudian berhadapan dengan kaum musyrikin, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannah arduha samawati wal ard." Bangkitlah wahai sahabat-sahabatku untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin al-Humam saat mendengar itu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, surga luasnya seluas langit dan bumi. Sungguh beruntung, sungguh beruntung." Rasulullah mengatakan, "Ya Umair, kenapa kau katakan sungguh beruntung?" "Benar ya Rasulullah, sungguh beruntung orang yang bisa memasuki surga itu, dan aku berharap untuk menjadi salah satu penghuni surga." Spontan Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Umair, engkau adalah calon penghuni surga itu."
Begitu mendengar ucapan Rasulullah itu, Umar langsung mengambil beberapa biji korma yang saat itu disimpan di kantong bekalnya. Dimakan beberapa butir korma, lalu dia mengatakan, kalau saya menunggu menghabiskan korma-korma ini, rasanya terlambat saya untuk masuk surga. Lalu ditinggalkan beberapa biji korma dan dia maju ke medan perang sampai akhir kemudian gugur syahid di medan perang. Dan dia termasuk sahabat yang pertama dari kalangan Ansor yang menjadi syahid. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini setidaknya memberikan satu pesan kepada kita. Betapa kemudian sahabat itu merindukan kenikmatan surga. Betapa kemudian sahabat itu cukup cerdas memposisikan mana itu kenikmatan surga, mana itu kenikmatan dunia. Apalah arti kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat? Tidak harus menunggu lama menikmati dunia, karena surganya sudah menunggu. Ini juga mengajarkan kepada kita agar kita baik-baik untuk meletakkan dunia itu sesuai dengan porsinya, meletakkan akhirat sesuai dengan porsinya. Seringkali kemudian kita itu terbalik dalam memposisikan dunia. Seringkali dunia lebih utama dari akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada dua ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna hampir sama, hanya beda di redaksi, tapi substansinya sama, yaitu di Surat Al-Imran ayat 133 dan Surat Al-Hadid ayat 21. Dalam Surat Al-Imran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di ayat 21 dari Surat Al-Hadid Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Yang pertama tadi maknanya bergegaslah menuju ampunan Allah dan sorga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat Al-Hadid 21 dengan mengatakan sabiku, berlombalah untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Ayat yang pertama dengan mengatakan wasari'u, bergegaslah, dan ayat kedua mengatakan sabiku, berlombalah. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, saat Allah mengatakan wasari'u, bergegaslah, kalau kita lihat makna bergegas itu ada terkandung makna keterlambatan. Anda sudah terlambat, maka cepat-cepatlah. Anda terlalu santai, maka bergegaslah, karena waktunya terbatas. Dan anjuran untuk bergegas itu jika waktunya masih memungkinkan, bisa kita lakukan. Al-musara'ah la takunu illa fi zamanil imkan. Bergegas itu hanya bisa dilakukan jika memang waktunya masih ada. Jadi kalau orang nanti kemudian sampai di ujung selesai, lalu dia tahu ada sesuatu yang kurang, dia tidak bisa lagi punya waktu untuk bergegas karena sudah selesai. Dan kita diingatkan oleh Allah untuk bergegas. Karena apa bergegas? Karena seringkali manusia itu terlambat dalam meraih akhirat. Seringkali kemudian yang akhirat itu digampangkan.
bahkan seringkali ditinggalkan, tidak cepat-cepat untuk meraih akhirat. Khawatirnya nanti kemudian saat terlambat, dia tidak ada waktu lagi untuk kembali memperbaiki. Itu makna musara'ah, berusaha untuk selalu bergegas dan cepat-cepat. Yang kedua kemudian, saat Allah mengatakan sabiku, berlombalah, kita tahu bahwa berlomba itu artinya ada saingannya. Tidak mungkin berlomba itu sendirian. Saat diminta untuk berlomba, itu siapa pesertanya? Pesertanya semua manusia harus ikut berlomba. Dan kalau berlomba itu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan berlomba itu ada usaha untuk mengalahkan yang lain. Itu namanya berlomba. Waktu kita diminta oleh Allah untuk sabiku, berlombalah, berarti kita semua diminta untuk ikut serta berlomba, menjadi peserta aktif. Karena apa? Hadiahnya sudah jelas, maghfirah dan jannah. Kenapa hadiahnya itu ampunan dan surga? Karena kalau sudah mendapatkan ampunan, berarti orang itu akan terbebas dari sanksi karena sudah diampuni. Dan kalau kemudian sudah terbebas dari sanksi, maka jaminan surganya ada. Hadiahnya jelas. Kita diminta untuk selalu berlomba, berusaha mengalahkan yang lain dan berusaha menjadi juara untuk mendapatkan hadiah itu. Tidak boleh orang tidak ikut dalam perlombaan itu. Karena yang ikut lomba pun kalau dia kalah ada sanksinya, kerugian. Kalau dia ikut lomba, tidak boleh ikut hanya sebagai peserta penggembira, pokoknya ikut. Karena apa tadi? Kalau dia hanya sebatas penggembira dan akhirnya kalah, maka sanksinya itu kerugian akhirat. Ikut saja, kalah, itu ada sanksinya. Apalagi kemudian tidak ikut berlomba. Saat ini diingatkan oleh Allah kepada kita untuk selalu bergegas dan berlomba untuk meraih akhirat. Itu bukti sayang Allah kepada hambanya. Kalau kita baca ayat ini berulang-ulang, maka sesering itu juga Allah mengingatkan kepada kita, ayo bergegaslah untuk meraih akhirat kebahagiaannya. Ayo berlombalah, sadarlah bahwa kamu sekarang ini sedang berlomba. Jangan kemudian santai-santai, jangan asal jalan. Karena kalau nanti sampai di ujung finish, lalu kemudian ternyata tidak membawa apa-apa, maka kerugian besar. Kita bisa introspeksi kepada diri kita sekarang. Seberapa besar keikutsertaan kita dalam lomba ini? Atau mungkin kita tidak sadar kalau kita sekarang sedang berlomba. Usia kita mungkin ada yang 30, ada yang 40, mungkin juga 50. Coba kita lihat usia yang sudah mungkin separuh perjalanan hidup ini, seberapa banyak yang sudah kita kumpulkan bekal akhirat kita. Kalau ternyata merasa kayaknya baru kemarin saya ini sadar, kayaknya baru kemarin saya ini baru aktif untuk beribadah, berarti selama ini kita tertinggal banyak, maka harus lebih bergegas untuk meraih. Kalau tidak maka rugi. Kita bisa melihat kemudian sesemangat apa kita untuk meraih akhirat. Sekali lagi bahwa batas hidup ini sangat berbatas. Ada limitnya. Kita coba lihat diri kita. Untuk membuktikan apakah kita ini semangat untuk meraih akhirat sebagaimana diajarkan oleh para sahabat. Coba kita lihat saat kita melakukan atau mendengar amalan-amalan kebaikan, kita semangat untuk melakukan. Karena akhirat itu tidak didapatkan dengan keinginan. Akhirat itu tidak didapatkan dengan angan-angan. Tapi kebahagiaan akhirat itu hanya bisa didapatkan, hanya bisa diraih dengan amal soleh.
Kalau cuman keinginan, banyak yang ingin. Kalau ada yang berangan-angan jadi juara, banyak. Tapi ternyata tidak semuanya bisa jadi juara, tidak semuanya bisa menang. Saat kita memposisikan dunia dengan akhirat, di situ baru kita bisa lihat sesemangat apa kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Betapa seringnya misalnya kita meninggalkan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Mungkin kita gampang meninggalkan, padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Diberikan informasi semacam itu, tapi masih sering juga melalaikan 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu bahwa hadir sholat, melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk melakukan sholat jamaah itu 27 derajat, riwayat lain 25 derajat, lebih afdol dari sholat sendiri. Semangatkah kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid? Saat kita melihat teman kita semangat rajin ke masjid, pernahkah kita berusaha berlomba? Teman saya ke masjid, saya harus lebih rajin lagi. Pernahkah tergugah semangat itu? Apa sebatas melihat teman kita, kerabat kita berangkat ke masjid, kita hanya nyantai aja melihat dia berangkat? Padahal kita juga sekian kali mondar-mandir depan masjid, tapi kaki kita terasa berat untuk melangkah masuk ke masjid. Padahal tadi ajakannya itu berlomba. Kita diminta berlomba. Teman kita sudah jalan, dia sudah menjalankan perlombaan. Kok kita tidak bisa berusaha untuk meraih kemenangan? Kalahkan dia. Meraih akhirat itu tidak bisa mendahulukan yang lain. Sholat itu soft di depan lebih afdol. Misalnya saat kita mengizinkan orang lain, mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan dan kita ke belakang, berarti kita tidak berlomba. Kita tidak tahu bagaimana kemudian fadilah yang diberikan yang akan kita terima pahalanya saat kita menghadap Allah. Sholat Jumat itu hadir ada tuntunannya. Saat kemudian terdengar azan, khotib sudah di mimbar, tapi kemudian masih belum hadir ke masjid, berarti kita meninggalkan satu tuntunan yang itu punya afdoliyah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi, bergegaslah menuju masjid untuk mendengarkan khutbah, untuk hadir ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Dan Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik ketimbang melanjutkan transaksi Anda melanjutkan transaksi Anda atau aktivitas yang Anda lakukan. Ini kesadaran yang harus selalu ditumbuhkan. Rindu kepada akhirat, rindu dengan surga harus selalu muncul dalam hati seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa akhirat tidak didapatkan dengan angan-angan, tapi dengan usaha. Separuh perjalanan sudah kita lalui. Kita harus menyiapkan apa yang akan kita bawa untuk hari esok, dan itu yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, lihatlah dirimu, apa yang sudah kau siapkan untuk hari esokmu. Apa hari esok itu? Akhirat. Seringkali kita salah dalam memposisikan dunia. Seringkali kemudian dunia itu menjadi prioritas. Kita rela berangkat, bangun pagi-pagi dari rumah, bangun pagi-pagi, berangkat pagi-pagi dari rumah untuk meraih dunia. Pulang sore hari, capek, peras keringat, banting tulang. Untuk meraih apa? Meraih posisi, meraih materi, meraih jabatan, meraih materi duniawi. Sesemangat itukah kemudian kita untuk meraih akhirat? Sekali lagi perlu diingat bahwa kita diberikan jatah hidup oleh Allah dengan usia yang sangat terbatas. Dan bekal yang kita kumpulkan itulah nanti yang akan digunakan untuk menentukan
kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang saat berada di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memupuk amal, maka cobalah kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang menyesal saat sampai di ujung, saat sampai di finish ternyata bekalnya kurang dan tidak ada kesempatan lagi untuk kita kembali. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih maghfirah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في أمر ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر